menggunakan kalimat-kalimat yang sopan. Oke, lanjut ya. Yap. Kita langsung aja. Berarti pokoknya pertemuan sebelumnya udah aman, udah keren banget berarti. Praktikanku terbaik banget emang udah pasti lah. Kita lanjut aja. Presentasiin. Bentar ini aku matiin dulu ya, biar fokus. Ya, hari ini PPT-nya aku lebih niat ya, warna kuning, meskipun masih template tapi lumayan. Nah, kita lanjut aja. Ini yang bakal kita bahas itu tentang variabel. Selain object reference, apalagi yang kalian bingungin? Ya deh, itu doang. Oke. Itu doang. Oke, alhamdulillah berarti ini udah kecakup di PPT ku semua. Kita lanjut aja ya. Kalau misalkan ada yang nggak jelas, langsung potong aku aja nggak apa-apa. Kita review dari yang paling basic dulu. Variabel itu apa sih, ya kan? Jadi variabel itu ngomongnya tuh wadah. Ini kita udah bahas kemarin juga ya. Pokoknya ini wadah yang punya nama. Nah, terus kita bisa isi tempat itu dengan sebuah nilai dan dapat dimanipulasi. Dimanipulasi itu artinya tuh bisa diubah ya, diubah isinya maksudku kayak gitu. Nah, sebelum dapat digunakan, variabel itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Ini deklarasi ya. Ini kebetulan contohku ini deklarasi sama inisialisasi. Jadi jangan serang aku dulu. Ini aku disclaimer dulu. Jadi untuk deklarasinya itu adalah tipe data, terus nama variabelnya, ya. Terus titik koma kalau mau deklarasi doang. Nah, kalau mau deklarasi bersama inisialisasi itu pemberian nilai terhadap sebuah variabel. Itu bisa langsung aja ditulis tipe data, nama variabel sama dengan nilai, titik komanya jangan lupa. Nah, ini aku review sedikit banget lagi juga. Nama variabel itu nggak boleh diawalin sama angka kalau nggak salah ya. Nggak boleh diawalin oleh angka. Nggak boleh ada karakter spesialnya di situ. Karakter spesial tuh aku susah nyebutinnya. Kayak kalian cari lagi di Google. Terus abis itu nggak boleh, ya yang paling penting tuh nggak boleh kata kunci. Contoh kata kunci itu apa? Jadi kata kunci itu, jadi ada beberapa kata yang digunakan dalam Java untuk bahasa pemrogramannya. Contoh, uh, kamu pengen buat nama variabelnya itu double, nggak bisa. Soalnya double kan itu kan nanti rujukannya ke tipe data. Habis itu kamu misalkan pengen buat boolean break, misalkan break nggak bisa. Break itu kan kata kunci juga dipakai untuk menghentikan misalkan sebuah loop atau sebuah switch atau if else. Bisa juga break digunakan di situ. Tapi itu intinya nama variabel itu aturannya itu sekilas aja. Tapi yang penting ini yaudah itu cara untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi sebuah variabel. Nah, yang di atas itu, yang di atas tuh maksudku yang tipe data nama variabel sama nilai itu kan cuma satu aja ya, cuma satu inisialisasi dan cuma mendeklarasikan satu variabel. Nah, gimana kalau kita pengen mendeklarasikan lebih dari satu variabel? Tapi dengan syarat tipenya sama ya, tipenya sama. Ntar ada sobat kalian yang baru masuk ya. Oke, selamat datang Ahyum. Oke, gimana caranya? Misalkan aku ngambil tipe data integer. Oke, tipe datanya misalkan integer. Aku pengen buat variabelnya itu ada 3 gitu dengan tipe data dengan tipe data integer. Caranya langsung aja pakai koma integer, misalkan angka 1, angka 2, angka 3, titik koma. Dan ingat ya teman-teman, ini aku tambahin lagi, nama variabel itu harus yang bisa memberikan keterangan kayak gitu. Kurang lebihnya tuh punya rujukan lah sama isi dari data tersebut.
Misalkan aku buat angka ya, misalkan aku pengen buat nama variabel untuk tempat angka, ya tulis aja angka, kan kayak gitu. Misalkan nanti variabel angkanya ada banyak, ya udah tambahin aja angka 1, angka 2, dia. Nah, sampai kalian itu ngasih nama variabel tuh yang gak jelas gitu, misalkan integer Yoyo Mamen, itu kan nggak penting. Sumpah itu nggak penting banget kan. Terus misalkan integer aye jos tuh nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Nggak nggak bisa memberikan keterangan, tidak informatif sama sekali. Tapi kalau misalkan kadang ya kan kita juga mager nih, tapi kita pengen ngasih sesuatu yang informatif. Misalkan uh, misalkan ada sebuah variabel, kita pengen buat namanya tuh untuk jumlah. Kalau ngetik jumlah, aduh, misalkan aku mager banget nih. Ya udah, yang dekat sama itu bisa kita singkat jadi JML. Misalkan integer JML kayak gitu. Ya, pokoknya harus informatif. Kecuali untuk apa ya? Untuk nama variabel kayak untuk perulangan for gitu. Kalau misalkan biasanya kan for itu kan pakai nama variabel itu cuma satu huruf, entah i, entah x, entah k, entah j kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kayak untuk nama atau tempat variabel utama gitu ya, yang pokoknya sering-sering dipanggil, kalau bisa namanya itu yang jelas. Nah, selain bisa dideklarasikan bareng, kita juga bisa mendeklarasikan dan menginisialisasi juga bareng. Aduh, ini contohnya salah. Ntar aku benerin dulu, guys. Karena direkam ya, kita harus hati-hati ya. Nanti kita disalahin. Bercanda-bercanda. Jendela. Oke, nice. Gini ya. Jadi integer angka 1 sama dengan 8, desain sama koma, angka 2 sama dengan 8. Sampai sini jelas ya? Satu orang aja deh yang ngomong. Jelas? Jelas, Mas. Oke, nice. Lanjut. Nah, variabel ini punya banyak jenis, ya. Jadi kalau aku ngomongnya kecepatan, ngomong ya. Jenis variabel. Variabel itu punya beberapa jenis. Yang diajarin itu cuma poin 1 sama 2. Poin yang ketiga itu tambahan ilmu aja. Ya. Jadi jangan begitu diambil pusing. Tapi pokoknya aku pengen ngasih tahu kalau jenis variabel itu ada 3. Yang pertama itu variabel lokal. Yang kedua itu adalah variabel instance. Yang ketiga adalah variabel kelas atau statik. Nah, variabel lokal ini apa? Variabel lokal ini adalah variabel yang dideklarasikan di dalam method atau blok. Biasanya kalian sebut method lah. Kalau blok itu bahasa Indonesianya. Nah, variabel ini cuma bisa digunakan di dalam sebuah metode atau ngomongnya dalam sebuah blok. Blok tuh di sini nih kayak gini-gini. Aku jelasin dulu ya. Metode itu kan misalkan kayak public integer, public void bla bla bla, terus buka kurung kurawal tutup kurung kurawal. Susah ya, susah. Gini. Kita praktek aja lagi. Kabar baik teman-teman ya, sudah bisa dibuka adminku. Tuhan tidak penting sekali untuk dikasih tahu, tapi daripada diem aja aku ngomong. Dah, bentar. Ini aku kasih contoh apa tadi? Oke, ini nggak usah dulu. Ini biar cepat kontrol garis miring. Jadi langsung ke komen semua. Maksud dari method itu kan contohnya kayak gini. Public void aja deh. Public void contoh, misalkan kayak gitu ya. Nah, ini metode nih, contoh ya. Ini metode. Tuh, tipe. Nah, misalkan nanti di dalam sini ada variabel, misalkan integer yang informatif, jangan awu-awu ya. Kayak contohnya, integer angka aja, integer angka sama dengan 0, kayak gini. Nah, karena ini di dalam metode,
Tuh. Jadi ini variabel lokal. Kayak gitu. Ciri-ciri variabel lokal yang paling gampang tuh gimana ya? Yang paling gampang tuh gimana, Mas? Cara kita bedainnya? Gampang. Misalkan ini metodenya. Kamu coba panggil panggil variabel angka itu di luar kelas ini, di luar kurung kurawal ini. Contohnya ini, angka. Kayak gini misalkan. Nah, bakal error. Tuh. Ini penting banget untuk mengerti error di Java ya. Jadi kalau misalkan ada nemu kayak gini, selain panik, kita bisa menangis. Enggak juga. Kita harus baca. Tuh, di situ ada tulisan cannot find symbol. Berarti ini tuh belum terdefinisikan kalau dipanggil di luar metodenya. Kayak gitu. Itu paling gampang ya untuk ngecek itu tuh variabel lokal atau bukan. Nah, ini namanya metode. Nah, kalau blok tuh yang kayak gimana? Aku kasih contoh lagi, misalkan for. Biar cepet ya. Ini for, kalau kalian mager, for kontrol spasi. Ya nggak? For spasi, oh nggak bisa ya. Yalah, ngetik sendiri lah. Integer A sama dengan 0. Ini cara buatnya. Oke, A kurang dari 5 misalkan. A di increment. Nah, ini apa yang kurang? Oh, sorry. Misalkan, oh iya, bentar, ini di luar ya. Sorry. Buatnya biar aman dimain aja lah. Perbaiki codingan, alt save f. Alt save f. Oke. Nah, ini contoh blok tuh ini loh. Contoh variabel lokal yang ada di dalam blok. Kan ini kan bentuknya bukan metode, tapi kan dia kan punya kurung kurawal. Nah, ini namanya blok. Kayak gitu. Nah, variabel lokalnya yang mana? Variabel lokalnya tuh yang ada di dalam for-nya. Kayak gini. Jadi, integer A ini bisa disebut sebagai variabel lokal. Gitu. Oke. Sorry ya tadi ya. Nah, variabel ini dibuat ketika metode dipanggil dan akan langsung dihapus setelah pemanggilan metode selesai. Ya, ini penting nggak penting, tapi wajib diketahui sih. Jadi kalian tuh tahu konsepnya. Terus pada pendeklarasian variabel lokal, kita harus menulis lengkap mulai dari tipe data, nama variabel, dan juga nilai awalnya. Kemarin itu kan aku sempat bilang, kalau nggak salah, kalau ada beberapa tipe data yang kalau nggak diinisialisasi itu punya nilai default ya. Nah itu bukan terus kemarin tuh yang rekam kemarin nyobain langsung tuh nyobain terus nggak bisa error terus langsung ke skip. Nah ini jawaban itu di sini. Jadi variabel lokal itu emang harus diinisialisasi langsung. Contoh, nah kayak gini. Nah ya, oh ini mah bukan. Hmm, kayak gini misalkan ya. Terus ini kan nggak error nih, emang nggak error. Tapi coba kalian tampilin. Nah error. Nah variabel A might not have been initialized, berarti belum diinisialisasi. Nah kalau misalkan selain variabel lokal, ini bisa nggak mas diginiin? Sabar, jelasin habis ini. Nah untuk variabel lokal, ini yang biasa kalian pakai sih. Ini kayak kalian tuh mungkin baru nggak aja, oh ini variabel lokal namanya kayak gitu. Ini masih kurang jelas atau gimana untuk variabel lokal? Aman? Mana-mana. Ya. Lanjut ke variabel instance. Nah ini ya mungkin ya. Ini agak panjang. Variabel instance itu apa? Variabel yang dideklarasikan di dalam kelas, ya. Ini kata kuncinya itu di dalam kelas, tapi di luar metode.
kayak gitu. Instance variabel biasanya dibuat bila kita membutuhkan variabel yang digunakan lebih dari satu metode. Contohnya apa ya? Kemarin itu contoh aja ya. Ini kita kasih contoh. Ini dihapus. Kita ganti dulu. Misalkan ini udah angka. Misalkan ini sold. Oh iya, belum belajar overriding kayak gitu-gitu ya. Oke, berarti contoh lagi aja namanya. Ini meskipun dalam kasus nyatanya nggak mungkin semudah ini ya ngodingnya ya. Tapi ibaratkan kayak gini aja. Misalkan aku punya metode. Nah, aku tuh pengen manggil angka yang sama gitu ya. Angka yang sama, tetapi aku pengen manggil angka yang sama di dua metode. Kayak gitu. Misalkan kalau ini ngomongnya, misalkan angka itu adalah kesukaanku. Misalkan ini bukan angka kesukaan kesukaan Prakto misalkan kayak gitu ya. Aku pengen nampilin kayak gini. Nah, kalau misalkan kita buat, kita kan pengen masukin angkanya kan sekali aja kayak gitu ya. Soalnya ditampilinnya itu data yang pengen ditampilin itu sama, cuman masalahnya itu ada di dua metode. Nah, daripada kita itu mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel di dua metode ini, mending kita gabung aja. Kita gabung jadi variabel yang bisa diakses oleh semua metode kayak gitu. Nah, ya jadinya caranya itu kita taruh dia itu masih ada di dalam sebuah kelas. Ini kan kelas ya, tapi di luar metodenya. Nah, ini di dalam kelas. Nah, lihat ya, di luar metode. Ini. Oke, lanjut. Berbeda dengan lokal variabel, ini sorry ya, gabung-gabung bahasa Inggris bahasa Indonesia. Berbeda dengan lokal variabel, instance variabel itu tidak perlu, nggak harus ditulis nilai awal. Kalau bila nilai awal tidak dideklarasikan, maka nilai default untuk instance variabel adalah 0. Bila bertipe integer, false bila bertipe boolean, dan null untuk mereferensikan objek. Kalau null untuk mereferensikan objek itu harusnya kalian sudah kerjakan ya kemarin ya. Itu tuh salah satu contohnya. Ini untuk yang integer. Aku kasih contoh misalkan yang tadi ini sih. Ini sorry, ku hapus dulu. Pasti 0 misalkan kayak gitu ya. Ini boolean pasti salah. Ya, bentar, ada yang belum masuk. Nah, misalkan kayak gini. Oh, oke. Kayaknya aku harus jelasin bawahnya dulu sekalian. Nah, instance variable ini dibuat ketika sebuah objek dibuat, yaitu menggunakan keyword new. Jadi, untuk bisa manggil instance variable ini, apa ya? Instance variable ini pokoknya bisa dibuat kalau kalian tuh udah mereferensikan sebuah objek kayak gitu. Makanya di sini aku kasih contoh misalkan kayak gini. Apa ya, Bos? Langsung aja ya. Fokus dulu.
Kan kayak gini contohnya. Ini instance variable. Ada integer pasti 0. Ini kan kita sengaja jadi inisialisasi biar tahu defaultnya. Ini metode ya teman-teman ya. Ini metode dengan nilai balik. Mungkin teman-teman masih agak bingung, tapi pokoknya intinya metode ini tuh aku pengen pakai untuk bisa mengembalikan nilai dari ini. Kayak gitu. Ya, berarti ini kan instance variable kan bisa kita akses dengan cara kita referensikan sebagai objek dulu. Kayak gitu. Ya udah berarti aku buat dulu ini nama kelasnya. Ini dijelasin di bawah sih. Tapi ya udahlah aku jelasin sedikit ya. Jadi pokoknya ini nama kelas, nama variabelnya, kata kuncinya itu new. Habis itu nama kelasnya ya diikuti dengan buka tutup kurung. Untuk saat ini penjelasannya kayak gitu dulu. Habis itu biar kelihatan nilainya kayak gitu ya, aku pakai sistem outprint ln. Soalnya nanti kalau aku nggak pakai sistem outprint ln, kita nggak bisa tahu tuh nilai dari dalam ini berapa. Kayak gitu, kecuali aku buat returnnya di sini tuh aku buat misalkan itu lagi ya. Jadi biar cepat itu sawut aja, habis itu tab. Oh nggak bisa ya. Bener juga. Ini kan tipenya string ya. Udahlah, biarin deh. Saya nggak jadi, sorry. Begini aja. Udah. Sistem outprint ln. Terus aku panggil get angka sama get boolean. Terus sekitaran. Nah, tuh. Bener ya. Dia nggak diinisialisasi. Tapi dia punya angka default yaitu 0 sama false. Dah, kayak gitu. Itu instance variable. Tapi sebenarnya kata kunci instance variable itu tuh dideklarasikan di dalam kelas, tapi di luar metode. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Atau masih kurang membantu juga? Pertanyaan. Ini datum bukan? Ya. Gue mau. Itu tadi kan pakai metode get apa namanya? Get angka gitu kan? Nah, semisal nggak dipakai kan juga bisa mas. Nggak maksudnya nggak buat metodenya langsung dipanggil kan? Nggak bisa. Oke. Yang lain gimana? Sama, punya pertanyaan yang sama? Atau kita biarin datum bingung sendirian? Itu kak, yang tadi kan ada return. Itu kayak gimana? Return. Ya. Nah, aku cek dulu ya contoh sama dari Bu Hodi gimana. Begini, ini sepahamku kayak gini. Sebenarnya kan emang bisa. Iya, contohnya tadi kalau kata datum itu ini ya. Aku misalkan aku langsung panggil shout aja ya. Boolean. Salah. Sorry, malah salah beneran.
Nah, pasti yang dimaksud datum sebenarnya bukan kayak gini, tapi dipanggilnya di sini, ya nggak? Gimana tuh? Ya nggak tuh? Kamu dipanggil di sini kan? Anu, Mas, metodenya public integer get angka sama public boolean get boolean itu nggak ada gitu. Langsung ini ditutup Maksud, gitu loh, Mas. berarti langsung begini maksudmu? Misalkan ini dihapus. Oh, Iya. terus Oh, oke. yang di apa static void main itu tetap yang pemanggilan materi in new sama dengan new materi itu tetap, Mas. Kan nanti nggak bisa dipanggil yang atas. Maksudmu misalkan begini, gitu ya. Terus ini begini. Oh, ya, 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 ya. Oke. Gini maksudmu ya? Ya betul. Oke, sip. Ini pertanyaan yang bagus nih. Karena Ini kemarin apa? yang contohnya kayak gitu. Kalau Betul. kalau yang dulu saya pelajari kan ya kayak masnya gitu yang get Oke, gitu. oke. Ini nice sih. Ini nice, nice, nice. Jadi gini, gini, gini. Hal ini itu bisa banget kalian lakuin untuk saat ini. Bisa banget kalian lakuin untuk saat ini. Kenapa aku mencoba untuk membiasakan untuk bukan ngebiasakan ya, aku ngomongnya memperkenalkan aja, memperkenalkan cara ini. Soalnya nanti kalian bakal dapat materi itu tentang ini ya, aku kasih ya, access modifier. Nih, singkatnya kayak gini. Jadi kalau misalkan kita buat sebuah program, tapi semua variabel ini kita buat begini aja, otomatis variabel ini nih bisa dengan mudah dipanggil di banyak kelas dalam sebuah metode. Kayak gitu. Oleh karena itu, nanti ini sekilas aja ya, jangan dibuat bingung banget. Tapi kalau pengen ditanya nggak apa-apa. Dari yang namanya access modifier, ini fungsinya apa? Untuk ngasih proteksi kepada sebuah variabel biar nggak sembarangan diakses oleh banyak orang. Contohnya, kalian pernah dengar nggak kayak ini? Kalian pernah yang di sini deh, nanti catatan kalian jelek di sini ya. Kalian pernah dengar nggak public, private, protected? Ini udah dipelajarin di Alpro nih kalau nggak salah. Yang jangan yang 19 yang aku, yang 20, yang 20, anak 20, angkatan 20. Itu udah kalian pelajari belum? Itu belum nggak, tapi mau dijelasin di PPU. Ah, serius ya? Oh, Ya. wah susah Iya berarti ini belum, berarti Pak. kalian. Oh, santai dong, jangan ngebas. Ya, yeah. Kenapa tuh? Saya dulu itu saya bisa tahu itu semester 3 gitu. Oh, wah. Berarti gini aja berarti ya teman-teman ya. Ini aku takutnya malah kejauhan. Untuk saat ini, kalau kalian pengen kayak gini, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika kalian itu udah dapetin access modifier ini, kalian bakal ngerti kenapa pakai ini. Oke, tapi untuk contoh, untuk saat ini aku yang minta maaf deh. Aku ganti aja. Oke, tapi untuk yang tadi, kalian bisa cari banget tuh, access modifier. Kita kayak gini aja. Hey, begini, hapus. Yang tadi kita lupain aja, biar tidak rumit. Jadi pokoknya intinya berarti ini ada instance variable, cara mengaksesnya itu kita pokoknya kita ya ini ngomongnya tuh inisialisasi lah biar gampang inisialisasi tapi bentuknya itu bukan data biasa tapi bentuknya ya kayak objek kayak gitu. Ini dideklarasikan di sini, habis itu dipanggil. Ini mungkin masih agak sulit tentang referensi objek, tapi abis ini aku bakal jelasin juga kok, tenang. Oke. Pokoknya tadi belum aku jelasin secara nggak langsung ya. Variabel dapat dipanggil langsung dengan nama di dalam kelas kecuali metode statik. Pada metode statik seperti main, variabel dapat dipanggil. Aduh, ini susah juga. Ini kita skip aja gimana? Atau ada yang kepo sama variabel statik?
Baca aja kali, baca aja ya, baca aja nih. Terus kalau ada yang kepo banyak dijelasin, kalau enggak biarin aja yang kepo itu kepo sendirian nyari sendiri. Kasih 2 menit untuk baca dulu dah, Kak. Oke. Waduh, kepanjangan deh, 30 detik aja kali. Gue kasih 30 detik aja untuk baca aja, untuk baca aja. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Ini cara aku ngetes kalian tuh dengan cara kayak gini. Aku pengen tanya dulu ke kalian. Cara bedain variabel lokal sama instance variabel sama lokal variabel kayak gimana? Titik kuncinya tuh di mana perbedaannya? Tempatnya, Mas. Di tempatnya. Oke. Jadi kalau variabel lokal di dalam metode atau blok, ya. Kalau misalkan instance variabel di luar metode, tapi masih dalam kelas. Ini juga pasti Masih dalam kelas. pasti masih dalam kelas juga, dua-duanya dalam kelas. Bedanya ini yang instance ini di luar metode, yang ini di dalam metode. Nah, sekarang nanti kalian tuh bakal ketemu namanya variabel statik. Sedangkan kalian baca sendiri tuh di poin pertama. Variabel yang dideklarasikan di dalam kelas dan di luar metode. Nah, variabel statik ini sama ciri-cirinya kayak instance, ya kan? Di dalam kelas, di luar metode. Yang buat beda tuh nanti apa? Yang buat beda itu di poin ketiga yang paling gampang. Perbedaan kelas variabel instance adalah pada variabel ini kita itu perlu menambahkan kata kunci statik. Pastinya enaknya tuh kasih contoh. Ini adalah tadi lupa statik. Variabel siapa yang baru masuk? Oke. Selamat datang Naila. Ya, oke, kayak gini ya. Statik misalkan kayak gini. Nah, ini cara deklarasiinnya, tambah statik. Nah, kapan kita menggunakan variabel statik? Misalkan ketika kita tuh pengen mendefinisikan sebuah konstanta yang nilainya itu nggak berubah lah, misalkan kayak gitu. Contoh ya, kalau kita pengen buat program nih, pengen buat program kasir misalkan kayak gitu ya. Kita kan pengen netapin misalkan harga kacang gitu ya, harga kacang 1.000. Ini kan nggak mungkin berubah ya, nggak mungkin berubah namanya statik. Tapi kalau enggak juga sebenarnya nggak apa-apa. Ini agak opsional, tapi aku pengen jelasin. Kelas variabel ini dapat dipanggil langsung di kelas dalam metode dan pada statik dapat dipanggil dengan nama kelas titik nama variabel. Nah, ini accessing static field replace with class reference. Nah, nih ya, ngopi dua hal ini biar cepet. Control Shift bawah, cepet. Ini kan tadi contoh instance ya, sorry. Ini instance variable. Nah, kalau ini static variable. Nah, kalau static variable, kalau misalkan tadi perbedaan yang pertama ya antara instance variable sama static variable, kalau static harus ditambahin nama ospek kalian ya, static ya. Terus yang kedua, kalau misalnya static variable itu kita tuh nggak perlu membuat sebuah referensi objek kayak gini, tapi bisa kita langsung panggil aja nama kelasnya, tuh, replace with class reference, kita klik aja jadi materi. Langsung nama kelasnya apa, habis itu langsung ambil rujukannya itu apa. Kayak gitu.
Nah, ini. Misalkan ini static variable, ini contoh ini instance. Kalau instance tadi nggak pakai static. Ini ya. Loh, kita coba pakai ini. Langsung ini instance error. Oke, karena ini bukan variabel static. Ya, tapi bakal bisa dipanggil sesuai sama aturan dari instance variabel, yaitu dipanggil menggunakan referensi objek M. Baru bisa. Ya, gitu. Ini sekilas aja, tapi yang paling penting dua tadi ini. Variabel lokal, variabel instance. Ini nggak perlu repot-repot, tapi aksesnya terbatas, ngomongnya kayak gitu. Ini bisa macam-macam, tapi agak repot. Tambah harus buat referensi objeknya dulu dan lain-lain. Gitu. Sampai sini jelas nggak tiga jenis variabel ini? Ada yang pengen ditanyain? Mas, variabel satu kan ya nilainya. Sorry, suaranya kurang jelas. Variabel statik itu nggak bisa ditentukan nilai ya. Tuh, sorry. Diketik bisa nggak jelas juga, atau ada yang bisa ini nggak? Ada yang dengar nggak tadi? Diketik aja kali. Malah mikirin praktosaha. Jadi contoh doang. Oh, ini variabel statik itu nilai tetapkan nggak bisa dirubah. Oh, itu menarik juga itu. Berhubung aku belum nyobain, kita coba aja. Contoh ya, materi. Oke, sorry. Nggak apa-apa, langsung diketik aja. Harga kacang sama dengan 2.000. Ternyata bisa, teman-teman. Diganti. Sebenarnya pertanyaan ini bisa langsung dijawab. Kalau nggak pengen diganti, itu ada kata kunci lain, yaitu final. Ini bahasa Arab, coy. Bentar. Kaget aing teh. Sabar. Apa yang kata tadi? Final. Tambah final. Nah, kalau tambah final, dia nggak bisa diganti. Oke, ngejawab ya. Jadi jawabannya nih, kalau statik ternyata masih bisa diganti. Tapi kalau nggak mau diganti, kasih final. Biasanya tuh final ini nih, jadi kayak kita tuh pengen membuat sebuah variabel tuh bener-bener pokoknya ini nggak boleh diganti, nggak boleh disentuh-sentuh. Nah, itu pakai final. Final tanpa statik bisa atau enggak? Bisa ternyata. Gitu. Aman dong? Oke. Aman. Oke, sip. Lanjut yang lain. Ada yang nanya lagi nggak? Atau bingung? Kalau bingung aku nanti Oke, siapa? Itu tadi kalau misalnya udah yang di awal nilainya udah ada, terus diganti yang di bawah, itu yang dipakai yang mana kalau misalnya di Nil? Oh, pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Nice. Kalau nih, nah ingat teman-teman, yang namanya codingan itu berjalan dari atas ke bawah. Atau ngomongnya itu jangan atas ke bawah ya. Kalau ke atas ke bawah kan rancu. Maksudku, nanti kalau misalkan, tapi kalau misalkan saya panggil pakai metode, kok nggak sesuai urutan mas, nggak dari atas ke bawah? Anda benar. Ngomongnya kayak gini aja deh. Nilai-nilai yang ada dalam codingan itu bisa ditumpuk. Nah, bisa ditumpuk itu nanti bakal digantikan dengan nilai yang paling baru. Kayak gitu. Misalkan, aku pengen buat, ini kan sebenarnya kan nggak perlu diinisialisasi. Tapi untuk contoh ini aja, kita coba inisialisasi.
pasti angka aja deh. Di angka itu 5. Ini ya, angka. Ini pasti salah, kita hapus dulu. Ini kita, karena statistik ini nggak kalian pelajarin banget, jadi aku nggak akan ngebiasain kalian. Ini jangan dicontoh juga ya, nama objek kayak gini ya. Kita enter. Kita enter. Kalau Java itu adalah lupa run aja. Kayak gini ya. Nah, ini 5 nih. Nah, misalkan kita pengen ganti M pasti angka sama dengan 10. Shout, tab, langsung aja hapus M titik, pas enter. Oke. Run. Nah, kayak gitu. Kenapa bisa kayak gini? Karena tadinya kan nilainya 5. Kayak gitu. Yang kalian harus ingat itu variabel itu tuh wadahnya tuh cuma untuk satu tempat gitu loh. Ini tuh untuk variabel biasa. Maksudnya nanti kalian tuh bakal nemuin array. Array itu bisa nampung banyak hal. Tapi kalau variabel itu cuma satu bentuk. Cuma satu bentuk aja dia tuh bisa nampungnya. Nah, pertamanya pasti angka tuh nampung angka 5. Biar nggak bingung, aku hapus dulu ini. Juga aku hapus. Nah, pertama kali itu dia tuh punya satu tempat, nah diisi 5 kayak gitu ya, isi 5. Nah, tapi setelah itu diganti, jadi kayak di replace lah ngomongnya lah. Kita replace dengan 10. Kita tumpuk dengan 10. Nanti angka 5-nya tuh hilang. Jadi untuk codingan kayak gini tuh pasti kalau kita menginisialisasikan nilai yang baru, otomatis nilai itu bakal diganti. Kayak gitu. Dijawab nggak kira-kira? Tidak ada yang nanya tadi. Ini yang nanya siapa tadi? Ya, jelas Kak. Lu lah, ngapa jadi cowok ini? Tadi yang nanya cewek perasaan? Iya, Kak. Oh, oke, sip. Oh, salah. Oke, nice. Gitu ya. Menjawab ini, Kak. Oke. Ini semoga jelas. Jadi, intinya tuh codingnya tuh tentang urutan memang. Jadi yang dipanggil pertama, diganti nilainya, berubah lagi, terus aja kayak gitu. Makanya, ya deh, udahlah pokoknya gitu aja deh. Nanti ribet juga penjelasannya. Pokoknya gini, kayak gini. Kalau ditumpuk, nilai yang paling baru itu yang bakal ditampilin. Nah, itulah alasannya. Nanti deh, untuk codingan yang book sama doc ini kan implementasi yang tadi ditanyain tuh. Oke, kita lanjut. Dikit lagi banget kok, teman-teman. Nanti aja. Oh, belum, masih banyak ternyata. Oke, kita lanjut ke tipe data variabel. Nah, tipe data variabel ini ada 2, teman-teman. Ada primitif. Nah, lawannya primitif bukan modern ya, teman-teman ya. Tapi di sini non-primitif. Primitif itu apa sih? Ini tipe data primitif itu tipe data yang udah didefinisikan dari awal, dari Java lahir udah brojol aja gitu ya. Itu tuh udah didefinisikan sama bahasa pemrogramannya. Contoh data primitifnya apa? Ini kalian harus udah pelajari di Alpro sih. Ini harusnya udah hatam luar dalam banget sih. Contohnya kalau di Java tuh ada byte, short, integer, long, char, float, double, boolean, string, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, jadi kayak itu tuh baku banget tempatnya tuh cuman bisa nampung 1, misalkan kayak gitu ya. Tipe datanya tuh tidak bisa diubah lagi kayak gitu. Nah, ada lagi lawannya itu non primitif. Nah, tipe data ini itu nggak terdefinisi secara default oleh suatu bahasa pemrograman, tapi didefinisikan sendiri oleh programmer. Nah, biasanya ini itu yang disebut sebagai object references. Contoh data non-primitif adalah array. Kayak gitu. Biar gampang nih kayak gini. Pokoknya tipe data primitif itu, kita nggak usah ngomongin definisi terus ya, langsung biar kalian tuh fokus ke praktek.
primitif itu berarti tipe-tipe data yang menggunakan keyword banget kayak gitu. Keyword Java, byte, short, integer, long, dan lain-lain, double, float, dan lain-lain. Kalau non primitif tuh yang bukan primitif aja, ingat ya. Daripada kalian array ini tipe data apa ya, primitif atau non primitif. Ini kalau array list kayak gimana ya? Kalau array multidimensi gimana ya? Udah, pokoknya yang primitif itu yang tipe datanya itu kalian tahu. Kalian tahu bentuknya. Kayak byte, short, integer, long, dan lain-lain. Oke, udah ya. Tapi kita fokus ke object references sama array. Karena di penjelasan Bu Hudiyah ngomongnya kayak gitu. Object reference variable ini apa? Jadi kan biasanya kalau kita nyebut sebuah variabel sebelumnya di Alpro ya, kita tuh biasanya tuh menyebutnya itu untuk tipe data primitif aja gitu ya. Yang kita tahu sebelumnya mungkin integer angka 0, misalkan kayak gitu ya. Ini string kata sama dengan kata titik koma, misalkan kayak gitu. Yang ini kalian ketahui ini kayak gini doang, bentuknya masih baku. Nah, ternyata sebenarnya itu bisa juga kalau kita tuh mereferensikan sebuah objek lewat variabel. Tapi disebutnya itu bukan objek variabel ya teman-teman. Karena sebenarnya objek reference variabel ini nih bentuknya itu bukan objek, melainkan cuma bisa menyimpan suatu pointer atau alamat. Gue kasih contoh. Jadi sini ya. Kalau sebuah variabel yang bukan objek reference variabel ini, bentuk isinya apa? Isi dari variabelnya itu jelas banget nih, 50 kata kayak gitu. Kalau misalkan ini M apa ini ya kan? Materi ini kan masuknya kayak apa ya? Ini nih cuma nama kelas. Nama kelas ini kan ada banyak nih, ada banyak tipe data kayak gitu. Nah, ini nih cuma bisa merujuk di sini nih. Cuma bisa merujuk sesuatu. Jadi kita ini manggil ini nih cuma untuk panggilannya aja. Kita mau manggil pasti angka, tapi harus lewat materi dulu. Kayak gitu. Nah, ini nih yang namanya objek references. Jelas nggak? Ini tadi, ini kan yang kalian bingungin dari tadi kan? Kurang jelas? Atau coba kasih aku pertanyaan biar aku bisa coba jelasin mungkin dengan keinginan kalian. Objek reference-nya itu seperti apa? Yang lebih lanjut. Datum di chat lagi ya. Ketik. Yang lain selain datum yang mau nanya biar kita nggak diem doang. Gak ada? Udah tuh. Objek referensi itu lebih lanjut yang di chat. Lebih lanjut. Oh iya. Ini aku bentuk dasarnya dulu. Bentuk dasarnya dulu. Habis ini kita masuk ke array. Ini aku udah nyiapin ini juga. Udah ya? Aman tuh? Oke, aku anggap aman ya. Ini bentuk dasarnya. Jadi objek reference variable itu coba lihat nih, tipe datanya kan ini kalau misalkan kita kasarannya kita bandingin sama data primitif ya. Gitu. Doc ini harusnya kan tipe data ya, tapi kan nggak ada tipe data doc kan, kayak gitu. Terus ini namanya ini hampir sama. Terus ini dia pakai new, pakai kata kunci. Terus ini dia manggil kelas lagi. Nah makanya ini sebenarnya itu bukan data objek, tapi cuman bisa
menunjukkan apa ya? Pointer tuh apa ya ngomongnya? Itu cuman bisa ngasih akses doang. Lewat variabel ini kalian tuh bisa mengakses sesuatu. Jadi ini nih kayak kuncinya nih. Jadi kayak misalkan ada 2 ruangan kayak gitu ya. Ada 2 ruangan dipisahkan sama pintu kayak gitu. Nah, objek reference variabel nih pintu ya, jadi pintunya juga bisa, tapi kayak kuncinya aja deh aku nyebutnya. Jadi kayak kuncinya. Kalau misalkan pintunya ini nggak kebuka, dia nggak bisa ngakses sesuatu yang ada di kelas doc ini. Makanya kita tuh harus kita harus membuat objek reference variable. Biar kita punya kunci masuknya, kunci masuk ke ruangan ini, punya akses ke kelas ini, kayak gitu. Gimana? Yang lain? Gak ada? Kita lanjut. Ya, Rivaldi. Aman Mas, lanjut. Oke, sip. Nah, ini nggak ada kaitan sama ini ya. Ini sampai sini aja dulu, sampai sini dulu. Ini array. Array ini dikenal juga ya larik kalau bahasa Indonesianya. Adalah tipe variabel yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai. Array itu bentuk dasarnya kayak gini, tipe data, terus dikasih kurung siku, nama variabelnya apa, kata kuncinya new, tipe data, jumlah datanya berapa, kayak gitu. Ini untuk membuat sebuah apa sih? Ini untuk membuat sebuah array-nya doang. Habis itu kalau kalian pengen menginisialisasi pakai ini. Contoh aja ya. Ini aku hapus dulu ya. Data biar nggak bosan. Oh, S harus besar. String nama. Kalau misalkan aku buat kurung sikunya di sini boleh nggak? Boleh. Boleh. New string. Aku juga lupa ingat, sorry teman-teman. Jumlah datanya 5. Oh, boleh ya teman-teman ya. Jadi yang bener yang mana Mas? Ini dari rujukan buku yang aku baca. Ini nih apa ya? Kalian tahu konvensi kan? Jadi kayak kesepakatan antara programmer aja kayak gitu. Katanya sih kalau nggak salah ya, malah ini yang baku. Yang baku kayak gini. Tapi kalau kalian nyaman di sini, nggak apa-apa. Ini punya arti yang sama dan ini bukan masalah yang besar. Aku cuma pengen ngasih tahu doang. Jadi jangan biar nggak ditanyain lagi kayak gitu. Ini cara dasarnya kayak gini, array. Terus itu kita inisialisasi misalkan nama ya, nama indeks ke 0, akil, nama indeksnya yang selanjutnya itu arik, kayak gini, dan seterusnya, kayak gitu. Nah kalau misalkan kita pengen buat ini cepat, itu caranya gimana Mas? Cepat tuh maksudnya cara shorthand ya, misalkan kayak gini. Maksudku kayak apa ya? Kan kalau ini kan pasti angka sama dengan 9. Nah, yang aku maksudnya kayak gini. Integer. Nah, bentar deh. Aku lagi, sorry ya. Biar cepet deh, sini aja. Nah, kalau ini kan cara panjang kayak gitu ya. Aku ngomong ini kan cara panjangnya nih. Deklarasi dulu, baru inisialisasi. Nah, biar langsung kan pakai cara kayak gini. Nah, kalau ini juga bisa. Aku cuma ngingetin doang di sini ya. Berarti misalkan string. Biar cepet, integer. Sama dengan awal kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4. Nih. Oh ya, tapi kan kalau di sini dia menyarankan untuk split declaration into jadi antara inisialisasi sama deklarasi itu dipisahin, tapi sebenarnya ini nggak apa-apa.
Nggak usah. Sip. Kayak gini. Ini ngomongnya tuh kalau bahasa apa ya? Yang aku pahamin tuh ini sebetulnya kayak shorthand-nya kayak gitu. Clear, ini penjelasan doang. Abis ini kita baru bahas codingannya. Jelas? Jelas, teman-teman? Habis soalnya nih, kalau untuk PPT-nya. Gak ada? Aman? Aman-aman. Oke. Kita lanjut ya. Aman. Oke, sip, nice. Buka codingannya. Tapi kalian juga udah ini ya, udah ngasih komentar juga ya. Terserah deh kalau kalian mau buka atau enggak. Ini aku paling jelasin dikit. Oke, di sini aku punya codingan yang kemarin punya Bu Khadijah. Jadi ada kelas buku ini untuk ini berarti apa nyebutnya? String title sama author itu apa? Variabel apa ini? Instant variable. Ya. Ini kita itu pengen nyimpen nama judul buku sama judul sama nama bukan judul buku sama nama penulis kayak gitu. Tadi kan udah dibilang kalau misalkan kalau tipe data primitif itu kan cuma bisa satu variabel itu cuma bisa nyimpan satu data. Kita pakai array untuk menampung banyak data. Ingat ya, array itu kalau di Java kalau nggak salah cuma bisa satu tipe data. Objek semua. Kalau integer semua. Kayak gitu. Ini X ini untuk jangan taruh sini. Taruh sini aja. Ini aku uncommon aja karena ya kalian juga udah banyak yang jawab ya. Begini. Jadi aku pengen data sebuah buku itu kan ada dua isinya ya. Ada judul buku, ada sama nama buku. Tapi pastinya aku itu gak cuma nyimpen satu buku aja dalam sebuah program. Karena aku itu mau nyimpen banyak buku. Nah, gimana cara kita mengelompokkan buku-buku ini di dalam satu wadah? Nah, wadah yang dipakai itu pakai array. Untuk saat ini array, karena kita belum melangkah ke mana-mana untuk nyimpen datanya. Jadi array itu untuk menampung banyak data buku. Kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan kayak biasa kita nyimpen kayak sebelum-sebelumnya gitu ya, kita kan bisa tuh buat misalkan string ya kalau nggak salah deh, string buku sama dengan ini gak disimpan deh kalau kemarin nih, sorry aku salah ingat. Jadi begini array untuk menampung banyak data buku. Array itu cuma bisa nampung satu tipe data. Di sini aku pengen nyimpan sebanyak 3 buku kayak gitu. Makanya ini ukurannya 3. Books ini rujukannya kemana? Ini books ini nih apa sebenarnya? Nama kelasnya.
Oke, jadi kalau kalian tuh bingung rujukan-rujukan ini kemana, kalian bisa tekan kontrol, habis itu kalian klik ini, tuh nanti bakal ditunjukin, ini rujukannya kemana. Oke, books, ini rujukannya ke kelasnya, jadi pengen buat array dari kelas books, ya. Nama panggilannya, ya itu cara aku jelasin kemarin ya. Nama panggilan itu my books, gitu. Nah, kita definisiin bentuk jadi sebuah objek referensi baru berbentuk array kayak gitu yang berukuran 3. Sebenarnya kalau kita cuma mau nyimpan satu data, kita kan bisa nih ngelakuin kayak my books begini, ya kan? Tapi ini kan cuma untuk nyimpan satu data. Nah, kita tuh pengen ngelompokin banyak data buku ini dalam satu tempat, makanya kita butuh array. Ini aku ulang-ulang terus ya. Ini aku takutnya masih pada bingung di situ. Udah. Nah, sekarang kita punya array. Punya array. Namanya, my books. Ya. Nah, gimana cara kita bisa mengakses sebuah array lewat index? Nah, tiap-tiap indeksnya ini, yang tadinya biasanya kita cuma isi data-data tipe primitif, kita isi dengan variabel bertipe objek references. Jadi, isi dari array my books indeks ke 0 itu data objek, bukan data objek, data referensi objek, gitu. Terus abis itu yang kedua, books lagi, jadi kayak Jadi kayak ada referensi objek buku, kita siapin dulu tempatnya gitu ya, Jadi ini buku kedua kalau urutan manusia, kalau urutan komputer yang satu aja, kita pakai urutan komputer deh biar enak. Habis itu array indeks kedua itu untuk nyimpan buku yang kedua. Nah, kalian kalau misalkan ngerasa ribet, ini misalkan ini kan masih enak 3 ya nyimpennya ya. Gimana kalau 98? Kalian kan berarti kan harus buat codingan ini sebanyak 98 kali. Kayak gitu. Misalkan kalian mau nyimpan 98 buku. Ini kita buat pakai perulangan itu ya. Ini kan indeksnya kan berurutan. Ini yang main game di mute dulu aja, maksudnya habis itu dilanjutin lagi mainnya. Oke? For integer iteration 0, misalkan i kurang dari, misalnya kita ubah lagi deh, jadi 3 aja. Kan datanya kan ada kurang dari 3 nih. Ini suara siapa sih? Rosa. Iya, lupa di mute ya, nggak apa-apa. plus. Ini. Nah, kita inisialisasinya tuh berarti my books. Indeksnya kita ganti pakai perulangan i. New. Kurang s. Nah, ini itu sama dengan ini. Kita hapus ini. Nah, dapat perulangan biar kalian juga kebiasa. Jadi perulangan dengan indeks awalnya itu 0, terus perulangannya itu berhenti ketika kurang dari 3, terus perubahan ini tuh nambah 1 terus. Gitu. Bacanya kayak gitu. Jadi gini. Nah, habis itu kita pengen menginisialisasi. Jadi kan kita udah punya objek referensi yang namanya my books.
itu tuh baru tempatnya doang, belum ada datanya, belum ada judul buku, di array my books index ke 0, belum ada judul buku di array my books index ke 1 juga belum ada. Nah, kita harus inisialisasi lagi kayak gitu. Jadi inisialisasi itu tuh 2 kali. Yang pertama inisialisasi sebuah objek reference, sebuah array kayak gitu ya. Isinya itu bakal berbentuk objek references. Nah, di dalam objek references ini ada datanya lagi. Isinya tuh data apa sih? Data dengan variabel tipe primitif, yaitu title dan author. Nah, salah lagi ini aku nih. Ini kenapa 0 sama 1, 2? Begini, ya. Berarti untuk buku indeks ke 0, judulnya itu adalah Melawan Kemustahilan, dan begitu seterusnya. Ini juga untuk author juga. Biar bisa pakai perulangan, ya. Sebenarnya ini aku kemarin nyoba pakai cara ini, tahu deh, kok agak error, tapi kita coba lagi aja apa. My books title Kemustahilan, nggak usah deh. Ini aja nggak apa-apa deh. Kalau untuk ininya aku belum nyari solusi lain ya. Nanti deh, aku takut juga malah lama. Jadi pokoknya kita inisialisasi objek yang ada di dalam array ini. Jadi nanti tiap buku itu udah punya data, judul, dan juga penulisnya. Kayak gitu. Kenapa kemarin error ya? Kemarin error tuh karena nggak ada ininya kan. Ya, ada yang mau nanya, ada yang mau ngomong? Bentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk nampilinnya, sebenarnya kan bisa nggak pakai perulangan, tapi kayak repot kayak gini nanti nih. Ya udah, berarti mending kita pakai perulangan lagi. Ini pakai perulangan while. Makanya ini ada variabel, ini namanya variabel lokal. Ini sebagai batasnya 0 mybooks.length. Mybooks.length ini, length ini nanti rujukannya sama isi dari data ini sebanyak apa. Length-nya ini ada 3 kan. Panjang datanya, banyak data itu ada 3. Kayak gitu. Ya udah, ditampilkan aja satu-satu. Oh, sorry. Pakai N bisa nggak? Oke, benar. Hasilnya kayak gini. Ada pertanyaan nggak ini untuk tugas kalian yang ini? Ada yang bingung nggak? Aman. Aman? Yang lain? Aman. Ini yang pasti Rosa udah ngerti banget sih ini sih. Maaf kan tadi dari kamar mandi terus ada temen yang muter video lubang mute. Santai. Oke, lanjut. Nah, ini kelas yang kemarin itu masalahnya itu ada di poin sini. Kan udah dibilangin ya kemarin kemarin lagi jauh banget tadi. Ini kan instance variable. Instance variable itu punya default nilai kalau string nilai string itu 0. Kayak gitu. Hanya nih kalau ini bener nggak sih? Oke, ya udah benar. Benar salahnya maksudku. Oke, 0 suara gugup. Karena untuk
anjing pertama. Ya enak banget ngomongnya. Untuk doc 1, ya doc 1 titik nama ini didefinisikan setelah Bark ini dipanggil. Sedangkan di Bark ini itu udah manggil name, udah manggil namanya. Sedangkan namanya kan belum didefinisikan tuh. Nah, tadi sama pertanyaan yang tadi, kalau misalkan ada variabel terus dipanggil di awal, habis itu kita ubah, yang muncul yang mana? Yang terakhirnya itu, yang terakhir diinisialisasi. Makanya nih, mana? Oh sorry, apa tuh tadi kepencet? Makanya nanti nih di sini namanya tuh bisa berubah-ubah tuh. Ada Dalma, Dogi, Ciko, Gugup, karena di codingannya ini dia tuh berubah-ubah terus namanya, panggilannya. Ya gitu. Ya udah, ini terus ini kayak biasa, ini kita tuh pengen ngomongnya tuh mengelompokkan para anjing ke satu tempat. Tempatnya itu variabel. Tempat itu array, sorry. Ini inisialisasi reference kebalik ya, objek reference atau reference objek reference, sorry. Kalau tadi kebalik, sorry ya. Objek reference variabel. Oke, udah terus ini kalau misalkan ini kan baru menginisialisasi objek reference variabel. Ini inisialisasi variabel instance sebenarnya. Tapi udah ada di dalam variabel references. Jadi ngerti kan kalian? Jadi ada objek references ya. Itu bentuknya tuh objek kayak gitu. Terus di dalam objek ini itu ada data lagi nih. Jadi di dalam data ada data. Kayak gitu. Nah, datanya ini tuh baru nama anjingnya. Kayak gitu. Oh iya, aku tadi tuh pengen nunjukin ini. Apa yang terjadi kalau misalkan ini aku komentar, kalau aku tuh nggak manggil .title. Gimana kalau aku cuma manggil ininya doang? Ini. Pak, di kanan berapa? Lihat deh. Ini kalian tahu nggak ini apa? Nggak tahu, Kak. Ya udah. Penyimpanannya. Penyimpanan array. Terus yang lain? Masih kurang tepat sih kalau menurutku. Sebenarnya ini adalah ID objeknya yang ku pahami nih. Ini ID objeknya. Ini ID objeknya teman-teman. Kalau ID array itu gimana ya? Bisa lah. Ya nggak apa-apa lah ngomongnya lah. Soalnya ini kan udah merujuk ke sebuah array ya, array ke X. Tapi bisa dibilang pokoknya kalau misalkan kita tuh nggak manggil, tapi yang pengen aku sampaikan ini sebenarnya, kalau kita tuh nggak panggil datanya tuh secara spesifik gitu, munculnya tuh cuma tempat utuhnya tadi yang aku bilang. Jadi kayak baru objek referensinya aja yang baru dipanggil. Kalau misalkan aku panggil .title, dia tuh udah manggil data di dalam datanya. Sorry.
Nah, kayak gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Aku tuh ngejelasin hal kayak gini nih, aku tuh menghindari banget pertanyaan kayak, Mas kenapa kayak gini gitu. Aku pengen ngasih tahu duluan jadinya. Oke, udah ya. Biar nggak penasaran, biar dicoba juga. Nah, lanjut. Ya ini kayak biasa lah nih nampilin namanya, habis itu ini nampilin semua apa ya? Semua anjing ya. Semua anjing. Semua anjing yang ada di dalam array. Kayak gitu. Udah, sampai sini sih. Sampai sini aja kali ya. Haus aku. Weh. Piye. Aman? Aman ya? Aman. Oke deh. Ya udah sih untuk hari ini paling itu aja. Itu aja jadinya apalagi ya? Ada yang pengen Absen, tanya Mas. nggak? Ya sabar dong, sabar. Absen gampang absen. Oh langsung absen. Orang 35 di sini. Mantap. Penuh. Di gaming baru play itu oke. Ada lagi? Gak ada? Udah? Aman? Aman. Aku kemarin sempat ngeliat di diskusi di materi sebelumnya. Tadinya aku pengen jawab minggu kemarin, tapi aku kan nggak enak ya langsung jawab di diskusi itu. Kalau nggak salah pertanyaan itu dari cowok, tapi aku lupa namanya siapa. Dia tuh nanya manggil variabel dari package lain kalau nggak salah. Iya nggak? Siapa yang nanya itu ya? Ada yang ngerasa nanya itu nggak? Ada nggak? Beda kelas mungkin Kak. Ya mungkin. Nggak, kalau beda kelas nggak mungkin sih. Nggak mungkin kalau beda kelas. Ada nih satu orang, tapi aku nggak tahu siapa. Coba bentar, aku buka e-learning. Yang tanya goib mungkin Mas. Mungkin Rivaldi, karena minggu lalu yang banyak tanya Rivaldi. Oh ya. Wah. Bentar, di mana ya? Kelas objek. Masa yang nanya lupa sih? Kan lucu. Oh benar, Rivaldi nih. Ini pertanggungjawabkan coba ini pertanyaan. Nah, bener kan? Bukan Rivaldi. enggak pernah tanya. Ini jawabannya tuh jawabannya bisa ya. Tapi kalau untuk skala program yang kita bakal buat sampai ke depannya gak begitu lazim sebenarnya sih dimanggil sebuah variabel dari package lain sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau dicoba-coba bisa aja. Biasa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu nanti kita tuh perlu, aku juga jarang banget pakai ini. Import nama package sama kelas kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya. Begini nih bentuknya. Kalau misalkan pertanyaannya bisa atau enggak, bisa. Oh ini pertanyaannya, apakah objek yang kita buat di package A dapat digunakan pada package B? Ya. Lalu apakah pemanggilan objek ini sama dengan method? Tidak. Dah, karena pertanyaannya iya dan tidak, jawabannya itu juga. Habis itu dieksplor lagi aja, tapi jarang digunakan. Karena nanti kita tuh cuman pakai variable instance, variabel lokal, paling ya mentok-mentok variabel statik tadi lah kita otak-atik kayak gitu. Kita otak-atik. Habis itu nanti kalian juga bakal belajar access modifier. Dalam PBO tuh yang paling penting tuh itu. Atau biasanya tuh kalian tuh kalau di PBO ngomongnya enkapsulasi. Nanti kalau kalian pengen cari, ini aku ketik aja enkapsulasi. Enkapsulasi. Nah, ini absennya enakan gimana ya? Dipanggil lagi aja. Dianggap hadir semua aja. Boleh. Boleh juga sih. Ini pertanggungjawabannya ini kan bukan ke manusia ya. Dakwah. Ntar, aku cari dulu. Absen kalian tadi di Star. Yang tadi nggak hadir, terus mendadak hadir.
Enggak. Yang telat aja ngomongnya yang telat. Siapa yang telat? Bentar. Aku tuh tadinya tuh nggak pengen absen manual kayak gini ya. Aku tuh pengennya sebenarnya absennya itu kalian tuh screenshot layar ini atau enggak kalian tuh foto sama sesuatu yang unik dari kalian gitu. Misalkan kalian foto layar sama kartu keluarga, ya enggak sih? Apa sih KTM lah sama KTM kalian kayak gitu. Tapi kayaknya repot juga, jadi aku absen manual. Sekarang Evi udah ada Evi? Ya ada, Kak. Ada. Maaf ya, Kak, lebih terus. Ya, nggak apa-apa. Tadi kan kamu udah izin juga. Rivaldi? Oke. Rizky Waloyo Jati? Hadir. Ini panggilanmu apa ya ini? Rizky, Kak. Oh alah. Kamu jarang semangat ya, berarti ya? Loyo terus soalnya. Oke, lanjut. Salma. Salma Nabila Amani. Hadir. Oke. Yoga Pratama Kusendi. Hadir. Oke. Novia. Hadir. Naila. Hadir, Kak. Mohon maaf tadi terlambat. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Anang Oktavrisdianto. Mana si Anang? Anang? Gak ada Anang? Mana Anang ini? Gak ada si Anang. Ya Allah, si Anang kemana? Ya udah, Tegar. Tadi aku ngeliat Tegar deh. Hadir mas. Mana? Hadir. Oke. Ada Ya yang udah, ada aku tandain semuanya hadir. Udah selesai. Ini kita udah ketemu 2 pertemuan. Panjang-panjang juga. Kemarin ada yang ngasih saran untuk mendekin materi ya. Aku tetap butuh saran dan kritik kalian sih. Misalkan kayak, Mas kalau bisa penjelasannya lebih singkat lagi atau kayak gimana. Jadi aku tuh bisa enak gitu lah ngerti kalian juga. Soalnya kalian juga pasti kan online kayak gini banyak kendalanya tuh. Nah di sini aku ada tuh untuk ngurangin kendala itu sebenarnya. Jadi butuh banget kritik sama saran dari kalian sama usul dari kalian juga boleh. Ya udah, itu aja tugasnya. Kenapa? Itu nanti PPT punya kakak nanti di-share enggak? Oh, kalau ada yang mau bisa aku bakal share. Share aja, Kak, di grup. Oh, oke deh. Berarti aku bakal share habis ini langsung. Udah, ada lagi tambahannya? Sudah. Oke, iya Indah hadir. Ya oke, tenang. Udah. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa kerjain tugasnya lagi. Jangan sungkan untuk nanya apapun. Untuk yang rekam ini jangan lupa dibagiin ke teman-temannya juga ya. Jadi pokoknya saling bantu aja. Udah, pokoknya itu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan meninggalkan. Kalau ada yang pengen nanya ngomong aja.